Berikut video saya pengimbasan pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif 2021. Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan di mana semua murid dengan kebutuhan khusus diterima di kelas reguler dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan berdasarkan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah agar guru dan peserta didik keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Yang harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yaitu penyediaan kelas yang kondusif, kesiapan dalam mengelola kelas yang heterogen, penerapan proses pembelajaran yang interaktif, proses belajar melatih kemandirian anak, kolaborasi dengan profesional lain juga orang tua, kasih sayang untuk semua tanpa diskriminasi. Inklusi berkaitan dengan identifikasi dan penghilangan hambatan untuk belajar. Inklusi melibatkan perhatian pada sekelompok siswa risiko mengalami marginalisasi, eksklusi atau underachievement. Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan reformasi sekolah. Asesmen yaitu proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan. Yang pertama adalah penjaringan atau screening. 2. Pengalih tanganan atau referral. 3. Klasifikasi atau classification. 4. Perencanaan pembelajaran. 5. Pemantauan kemajuan belajar. Yang pertama adalah penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, sehingga tergolong anak dengan kebutuhan khusus. Yang kedua adalah pengalih tanganan. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kesatu ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu seperti psikolog, dokter, dan terapis, baru kemudian ditangani oleh guru. Yang ketiga adalah klasifikasi, bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Kemudian yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan. Misalnya, apakah diagnosis yang kita buat tepat atau tidak, program pembelajaran individual atau PPI yang kita susun sesuai atau tidak, bimbingan belajar khusus yang kita berikan sesuai atau tidak, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.